Selanjutnya, putusan nomor 43 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Arifin Purwanto SH, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mandiri permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan, menimbang bahwa setelah mahkamah membaca secara saksama permohonan aku beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka sebelum pertimbangan lebih jauh dalil permohonan pemohon, penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan pasal 10 ayat 2 PMK 2/2001 menyatakan sebagai berikut. Ayat 1 dan seterusnya, ayat 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya tetap tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan berlakunya norma pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 22 2009. Walaupun telah diberikan nasihat oleh Majelis Panel dalam sidang pendahuluan, video risalah sidang pendahuluan tanggal 11 Mei 2023. Pemohon hanya menguraikan permasalahan konkret yang dialaminya berkenaan dengan proses bentuk teknis STNKB dan TNKB serta masa berlakunya, sehingga mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub dalam subparagraf di atas, pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada mahkamah agar menyatakan frase berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2009, Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frase berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun tidak dimaknai berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun. Namun pemohon sama sekali tidak menyatakan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945. Padahal untuk dapat menilai suatu pasal dan atau ayat undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terlebih dahulu pasal dan atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu dalam petitum angka 3, pemohon memohon agar mahkamah menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut. Angka 1, nomor seri STNKB dibuat sama dengan nomor seri KTP atau NIK atau NIK KTP. Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan. Demikian pula dalam petitum angka 4, pemohon juga memohon agar mahkamah menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya dibuat TNKB yang baru menjadi. Angka 1, nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga. Angka 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Menurut mahkamah, seluruh rumusan petitum pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada pemohon pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 25 Mei 2023. Video risalah sidang perkara nomor 43 dan seterusnya 2023 tanggal 25 Mei 2023 halaman 7, dan pemohon tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu secara formal petitum yang demikian tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf D PMK 2 2021. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakjelasan petitum atau setidaknya petitum pemohon merupakan hal yang tidak lazim, maka menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur.
Dengan demikian, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pemohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang MK dan pasal 10 ayat 2 PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pemohon lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, obskur, dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Arif Hidayat, Daniel Yusmik P. Foe, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 6 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10:10 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri oleh Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri pemohon.